Oke, ini ada selanjutan soal ya. Benda bermassa 2 kilogram berada di atas meja yang kasar dengan koefisien gesek 0,2 didorong dari belakang dengan gaya 100 Newton dengan arah membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar meja. Wah, panjang sekali kalimatnya. Ini biar gampang kita terjemahkan dalam bentuk gambar aja ya. Ini ada meja gitu ya. Ini ada meja, ada benda di sini gitu ya. Massanya 2 kilogram, kemudian diketahui koefisien gesekan kinetiknya. Oke, kita tulis ini ya, mu k aja ya, kita sambangkan ini 0,2, nggak ada satuannya ya, karena mu k. Didorong dari belakang dengan gaya 100 Newton dengan arah membentuk sudut 37 derajat. Jadi dorongnya tuh nggak lurus ke kanan gitu ya. Ini anggapnya ke depan ya, ini depan, anggaplah. Ini depan, ini belakang gitu ya. Jadi dia membentuk sudut 37 derajat gini. Itu F-nya 100 Newton, sudutnya 37 derajat. Oke, ada lagi informasi dari kalimat pertama, udah semua ya, 2 kilogram udah, 0,2 udah, gayanya 100 Newton udah ada, sudutnya 37 derajat, mendatar ke bawah. Tinggi meja 1 meter, berarti kalau kita lihat di sini, ini tinggi meja 1 meter, ini ya, ini 1 meter, dan panjang 1 meter juga. Oke, ini saya biar agak lebih apa ya, lebih sama gitu ya, karena sama-sama 1 meter lah kayak gini ya. Nah, ini kaki meja satunya lagi ya, dan di sini panjang mejanya ini sama dengan 1 meter. Oke, jika gaya bekerja selama berada di atas meja, maka jarak horizontal yang ditempuh benda ketika jatuh dari lantai diukur dari tepi meja. Berarti kalau ini kita dorong, kemudian di sini kan gerak ini kan gitu ya. Nah, ini berapa nih jarak ini? Nah, kalau begini kita perlu tahu berapa kecepatan yang ada di sini nanti. Tuh, cari tahu dulu sih kayaknya gimana. Gimana cara mengerjakannya? Oke, kita pelan-pelan aja. Ini karena dia mendapatkan gaya ke kanan, maka dia akan awalnya kan diam, kemudian didorong dengan gaya 100 ya, berarti dia nanti mengalami percepatan ke arah kanan. Nah, percepatannya berapa? Kita gunakan hukum Newton ya, sigma F sama dengan M dikali A gitu ya. Nah, apa aja nih sigma F-nya? Ada, karena ini yang kita tinjau adalah gerakan horizontal aja, berarti ini Fx aja ya. Untuk yang apa, yang ke arah vertikalan sudah tidak perlu kita perhatikan ya, karena nanti yang kita lihat di sini ya. Di ujung sini tuh dia geraknya dari sana gitu. Nah, kemudian berarti apa yang ada pertama, Fx ya. Fx ini yang ini jadi ada dua nih. Ada arah ke kanan namanya Fx, ada yang arah ke bawah namanya Fy gitu. Nah, yang kita tinjau Fx-nya saja gitu. Yang ke arah Fx itu berarti karena sudutnya 37, ininya ke sini berarti kan kita menggunakan cos ya, berarti Fx atau kita gini ya, Fx dikurangin F gesek F mu aja ya, biar gampang ini ya. F mu sama dengan M kali A. Udah, yang kita tinjau hanya dua ini. Fx-nya berapa? Berarti ini F cos sudut, kita namain theta aja ya. Dikurangin ini normal, dikalikan dengan mu k sama dengan M dikali A gitu. F-nya berapa? Oke, kita lanjutin dulu karena N-nya harus kita ini juga harus kita rubah juga ya. Jadi F cos 37 dikurangin normalnya berapa nih? Normalnya itu adalah ada dua kan gaya normalnya. Jadi kalau begini normalnya pertama karena ada mg di sini ya. Sama ada gaya tambahan ke sini yang karena gaya ini kan. Ada gaya Fy-nya sini gitu, ada Fy-nya. Berarti di sini ada normalnya adalah mg ditambah Fy gitu ya. Dikali mu k, ini ke kanan aja biar nggak terlalu ke bawah. Lanjutin nih, jadi F cos 37
ini sama dengan M kali A ya. Gitu. F cos 37 dikurangin MG dikali F sin 37 ya. Yang ini kan sin 37 kan berarti ya. Yang ke arah bawahnya. Dikali, oh sorry, sorry. Ini ditambah ya. Ditambah F sin 37 dikali mu K sama dengan M dikali A. Masukin angkanya nih, 100 dikali cos 37. Cos 37 4/5 ya. 4/5 dikurangin MG. MG itu 2 dikali 10, kita asumsi G-nya 10 ya. Ditambah F, F-nya 100 dikali sin 37 itu 3/5 dikali mu K. Mu K-nya 0,2 sama dengan M kali A. Berarti M-nya 2 dikalikan A. Gitu ya. Oke, ini kita kalikan, ini kita coret, berarti ini 20 jadi 80 dikurangin 20 ditambah ini coret jadi 20 ini 60 ya. Dikali 0,2 sama dengan 2 dikali A. Ini kalau kita hitung terus ya, 80 dikurangin ini 80 kali 0,2 sama dengan 2 dikali A. Ini ke bawah, ke atas lagi ya, sini ya. Berarti 80 dikurangin berapa nih? 80 kali 0,2 kan 16. Dikurang 16 sama dengan 2A. Berarti 80 kurang 16 itu 64 ya. 64 sama dengan 2A. Berarti A-nya adalah 64/2 sama dengan 32 meter per second kuadrat. Ini baru dapat A-nya nih gitu. Nah, kita dapat informasi baru bahwa ke sana ada A sebesar 32 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kecepatan di sini berapa nih gitu. Nah, begitu sampai sini kan lepas, gayanya dilepas nih. Jadi dia ada gerak seperti ini gitu. Jadi gimana? Kita tahu jaraknya 1 meter karena sepanjang meja ya. Berarti kita bisa gunakan kita gunakan aja V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS gitu ya. V kuadratnya kita ingin cari, berarti biarkan dia V kuadrat, kemudian V0 kuadratnya diam, 2 dikali 32 dikali jaraknya berapa? 1. Nah, berarti V kuadrat sama dengan 64, berarti V-nya sama dengan akar 64 sama dengan berapa? 8 ya, 8 meter per second. Jadi di sini ada benda yang meluncur ke arah horizontal dengan kecepatan sama dengan berapa? 8 meter per second gitu ya. Nah, yang tanyakan bukan kecepatannya, tapi berapa nih jarak dari sini dia meluncur ke sini, jatuh berapa sampai di sini gitu. Caranya gimana? Caranya kita cari bahwa jarak ini, anggap aja ini S aja ya, S ini itu kan sama dengan Vx dikali T ya. Jadi Vx kali T. Vx-nya kan udah ada nih V atau V aja ya. S sama dengan V dikali T. Atau seterusnya V ES sama dengan V dikali T. Nah, permasalahannya ini berapa T-nya nih? Kita harus cari tahu dulu gitu. Ini saya geser ke kanan sedikit ya biar ada space. Ini. Kita cari T-nya dulu. Cari T-nya, cara nyarinya adalah dengan cara melihat ini. Dia kan sebenarnya yang ke sana itu punya 8 meter per second dan ke sini ada gerak ke arah sumbu Y-nya itu ada gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan gravitasi. Jadi kalau kita tinjau gerak vertikalnya, jadi V itu VY sama dengan sorry kita pakai ini aja, pakai rumus karena ketahuan tingginya ya. Jadi kita bisa pakai bahwa S sama dengan kan sebenarnya S itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat gitu ya. Tapi kalau di sini karena kita lihat geraknya ke bawah, maka ini anggap aja H ya. Sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat karena percepatannya adalah gravitasi. Oke, yang semua diketahui kita masukkan saja. Ini berarti H-nya kan 1 meter ya. Dari sini ke sini kan 1 meter.
sama dengan V0. V0-nya karena dia V0 Y berarti ya. V0 Y-nya adalah 0 karena kita hanya punya kecepatan awal ke arah horizontal. Berarti ini 0 ditambah setengah kali 10 dikali T kuadrat gitu. Oke, 1 sama dengan 5T kuadrat ya. Ini kan ini ya. Berarti T kuadrat sama dengan 1/5. Nah, T berarti sama dengan akar 1/5 ya. Atau akar 0,2. Oke, dapat 0,2 berarti tinggal masukkan S sama dengan 8 dikali akar 0,2. Nah, ini kalau nggak pakai kalkulator gimana caranya? Ya, kita pakai kira-kira aja ya. Pakai kisaran caranya. Jadi akar 0,2 itu berapa gitu. Dikali gimana cara mengkisarkan akar 0,2 gitu ya. Kita coba aja kalau misalnya ini perlu hafalan sebenarnya. Jadi kalau 0,4 kuadrat itu kan 0,16 ya gitu ya. Sedangkan kalau 0,5 kuadrat itu 0,25. Lain intinya antara ini nih. Kalau 0,3 kan jauh nih. Kalau 0,3 kuadrat kan 0,09 jauh nih. Sedangkan yang kita mau kan 0,2 nah, di sini ya. Kalau dikuadratin berarti kira-kira ada di antara inilah, antara 0,4 sama dengan 0,5. Kita asumsi aja lah. Karena dia berada tengah-tengahnya 0,6, 0,16, 0,2, 0,25. Berarti kira-kira kan tengah-tengahnya. Walaupun nggak nyampe tengah ya. Jadi kalau kita anggap 0, berapa 0,4 ya, 0,45 lah ya di sini kira-kira. Anggap aja tengah-tengahnya. Jadi 0, akar 0,2 itu kira-kira 0,45. Berarti kali 0,45. Nah, ini berapa nih kalau dikalikan? Berarti 8 dikali 0,45 itu kalau kali setengah aja kan ya mendekati ya. Kalau pakai kisaran aja berarti kira-kira 4 meter. Tapi nggak nyampe 4 lah. Berarti kurang dari 4. S-nya itu kurang dari 4. Cari yang kira-kira angkanya mendekati 4. Ada nggak? Nah, yang paling dekat dengan 4 adalah ini. Jadi jawabannya adalah E. Nah, ini kan kisaran ya. Kalau teman-teman punya kalkulator coba dicek. Jadi ini nggak usah pakai kisaran ya. Coba dihitung pakai kalkulator. Tapi memang kalau misalnya ujiannya dilarang menggunakan kalkulator, ya cara ini bisa kita gunakan ya. Kayak kisaran aja gitu. Oke.